Bab 86. Jejak dalam kata. Hari-hari setelah kejujuran itu mengalir dari bibir Ayla, suasana rumah mereka tetap hangat dan tentram. Tidak ada kegelisahan yang tertinggal. Tidak ada kecanggungan yang menggantung. Justru sebaliknya, kejujuran yang telah ia tunjukkan membuat hubungan Ayla dan Rayhan semakin kuat. Mereka berbicara lebih terbuka, tertawa lebih lepas, dan saling memeluk lebih sering dari sebelumnya. Namun, kehidupan tidak pernah memberi jeda terlalu lama sebelum menghadirkan ujian berikutnya. 1 minggu setelah email terakhir dari Darren, Ayla menerima draft revisi pertama dari penerbit. Draft itu disertai catatan dari Darren sebagai editor. Di awal, Ayla membacanya dengan semangat. Catatannya tajam, mendalam, dan sangat membantu dalam memperkuat karakter serta alur naskahnya. Tapi pada bagian bawah, di luar konteks naskah, Darren menyelipkan satu kalimat, "Aku membaca ulang puisimu tentang senja di Sungai Thames. Kau masih bisa membuat hatiku bergetar, Ayla." Ayla meletakkan dokumen itu dan menatap layar dengan napas tertahan. Bukan karena tersanjung, tapi karena kecewa. Ia telah menjelaskan batasannya. Ia telah menjernihkan niatnya. Tapi Darren masih mencoba mengaburkan garis itu. Malamnya, Ayla berdiskusi dengan Rayhan. Ia tidak menyembunyikan apapun. "Aku ingin mengganti editor," kata Ayla mantap sambil menyodorkan catatan itu kepada Rayhan. Rayhan membacanya dengan wajah datar. Tapi ketika ia selesai, ia hanya menatap Ayla dan mengangguk. "Kalau kamu merasa itu yang terbaik, lakukan. Aku percaya kamu tahu apa yang kamu lakukan." Mendengar itu, Ayla merasa lebih kuat. Ia segera mengirimkan email kepada pihak manajemen penerbit, menjelaskan keinginannya untuk mengganti editor karena alasan profesional dan personal. Keesokan harinya, ia menerima balasan dari seorang manajer proyek bernama Lisan. Dengan sopan, Lisan menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan mengatakan bahwa mereka telah menunjuk editor baru bernama Elsie Martin, seorang wanita muda berpengalaman yang sebelumnya bekerja dengan beberapa penulis bestseller Eropa. Ayla menghela napas lega. Pagi berikutnya, Elsie mengirimkan email pengenalan yang hangat dan penuh semangat profesional. "Saya telah membaca naskah Anda, dan saya sangat menikmati kekuatan emosional di dalamnya. Saya tidak sabar membantu membawa cerita ini ke publik. Saya percaya ini akan jadi perjalanan luar biasa." Dengan editor baru, proses revisi berjalan dengan lancar. Setiap komentar yang diberikan Elsie membuat Ayla merasa dihargai sebagai penulis. Tidak ada komentar pribadi, tidak ada kalimat ambigu yang memicu keraguan. Di sela-sela proses revisi, Ayla kembali mengatur ritme harian bersama Rayhan. Mereka berjalan pagi di taman, memasak bersama, dan membaca buku di malam hari sambil bersandar di sofa. Hubungan mereka terasa semakin intim, semakin erat. Namun, satu sore saat Ayla sedang merapikan lemari bukunya, ia menemukan kotak kecil berisi surat-surat lama dan foto saat kuliah di London. Di sana, ada satu foto dirinya dan Darren berdiri berdampingan di depan bangunan perpustakaan tua. Ayla memandangi foto itu lama, bukan dengan nostalgia, tapi dengan jarak. Ia tersenyum kecil, lalu tanpa ragu merobek foto itu menjadi 2. "Beberapa kenangan bukan untuk disimpan, tapi untuk dilepaskan," gumamnya pelan. Di hari yang sama, Elsie mengirimkan versi final naskah untuk persetujuan akhir. "Saya yakin ini adalah bentuk terbaik dari karya Anda. Jika Anda setuju, kami akan masuk ke proses desain sampul dan tata letak akhir minggu ini." Ayla membaca ulang naskahnya dengan hati yang penuh. Ia tersenyum pada setiap kalimat, pada tiap emosi yang ia tuangkan. Ini bukan hanya tentang cerita, tapi tentang perjalanan batin yang telah ia lalui. Setelah menekan tombol approve, Ayla berjalan ke ruang tamu dan memeluk Rayhan dari belakang. Pria itu tengah membaca jurnal bisnisnya, tapi segera menutupnya dan memutar tubuhnya untuk memeluk Ayla balik. "Sudah selesai?" tanyanya lembut. "Sudah, dan kali ini aku benar-benar merasa siap." Ayla menatap suaminya dengan mata jernih. "Bukan hanya untuk terbitin buku, tapi untuk terus melangkah bersama kamu." Rayhan mencium keningnya.
Terima kasih karena sudah berjuang untuk dirimu sendiri dan untuk kita. Aku bangga padamu, Ayla. Beberapa hari kemudian, Ayla menerima email dari Darren. Singkat, padat, dan jelas. Selamat atas penerbitanmu. Maaf jika aku melewati batas. Semoga sukses untuk bukumu. Ayla tidak membalas. Di malam itu, ia menulis catatan terakhir di jurnal revisi yang selalu menemaninya sepanjang proses. Masa lalu, bukan untuk ditakuti. Ia hadir untuk menguji, untuk mengingatkan, dan akhirnya untuk dilepaskan. Yang aku miliki sekarang bukan hanya cinta, tapi kedewasaan untuk menjaganya. Ia menutup jurnal itu dan menyimpannya di laci bersamaan dengan draft final bukunya. Babak baru siap dimulai.